Halo Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Berapa banyak saudara yang bersyukur kepada Tuhan, boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bawa syukur kita, pujian kita, hormat kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi siang hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan Tuhan yang selalu baru Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Ini bukti kasih-Mu, bukti cinta-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan pada pagi siang hari ini. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati Tuhan semua jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau sertai. Biar kami boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Engkau suci kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Biar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bagimu segala pujian, kehormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu lagi. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu. Engkau pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji lagi. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu. Sekali lagi katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu. Boleh sekali lagi untuk Tuhan kita nyanyikan. Mulutku penuh dengan pujian kepada
Engkau satu-satunya alasan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sebab itu hati kami bersuka cita mau meninggikan namamu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Rohmu tercurah di tempat ini. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Jemaat Tuhan saja. Roh Kudus, urapan yang ajaib. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Boleh sekali lagi untuk Tuhan, katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Tepuk tangan di atas kepala, sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk pengembangan gereja, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Siapkan persembahanmu, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa Engkau curahkan dalam hidup kami.
Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan, biar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita, tanda kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita dengarkan Battle News minggu ini. Hai jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Juni 2022. Dan kita percaya penyertaan Tuhan selalu dahsyat dan luar biasa bagi saya dan saudara. Nah, untuk itu saat ini kami berdua akan menyampaikan beberapa jadwal ibadah selama sepekan ini. Untuk itu jemaat Tuhan, inilah Sunday Update Minggu 5 Juni 2022. Informasi pada minggu depan 12 Juni 2022 akan dilaksanakan 4 kali ibadah, dan ibadah akan disertai dengan penyerahan anak serta baptisan air. Nah, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi mengenai penyerahan anak dan baptisan air, saudara dapat menghubungi Ibu Agustina Bumbungan STH. Ibadah Raya Anak Battle Kids akan dilaksanakan 2 kali. Ibadah Raya pertama pukul 8 pagi dan ibadah Raya kedua pukul 10 pagi. Dan bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak berusia 12 hingga 15 tahun, ada ibadah tunas remaja pukul 10 pagi. Dan informasi yang tidak kalah penting juga, Rabu 8 Juni 2022, pukul 7 malam akan dilaksanakan pertemuan bagi gembala-gembala fokus. Dan bagi gembala-gembala fokus ini wajib bagi Anda untuk hadir. Bagi wanita Bethel Indonesia, akan dilaksanakan ibadah WBI pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 5 sore bertempat di Gedung Utama GBI Woodward. Informasi penting bagi seluruh tim pemuji GBI Woodward Palu. Akan dilaksanakan pertemuan pemuji hari Senin 6 Juni 2022 di Gedung Utama GBI Woodward. Demikianlah Sunday Update dari kami berdua. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi lainnya, dapat melihat di akun media sosial GBI Woodward. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu
Mari jemaat Tuhan saja katakan. Senap hati kami katakan Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati. Kami mau nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu, katakan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, mari buka tangan-Mu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati. Dan inilah kerinduan kami Tuhan, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan iman katakan, urapan-Mu mengubah hidupku.
setiap penyembahan, setiap ucapan syukurmu buat Tuhan kita. Sungguh kami menyaksikan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi kami Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari ucapkan syukur buat Tuhan kita. Nikmati hadirat-Mu Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau hadirkan buat setiap umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan kami menyaksikan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami Tuhan hanya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, katakan, buka hati untuk jamahan-Mu, menyembah
berdiri angkat tanganmu katakan. Kami mempersilahkan Engkau Allah Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya di tengah-tengah kami. Ya Tuhan. Bekerja seluas-luasnya di dalam diri kami. Ya Yesus. Kami buka hati, ambil alih seluruh hidup kami. Amin. Amin. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja untuk memampukan kami memahami sabda-Mu yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Supaya dengan demikian ya Tuhan firman-Mu bisa kami mengerti, bisa kami pahami. Dan firman-Mu ya Tuhan yang sanggup akan mengubahkan hidup kami. Amin. Hamba-Mu ini memohon pengurapan khusus daripada-Mu. Berikan kemampuan, kesanggupan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Hari ini tentu saja seharusnya kita bersukacita karena hari ini kita bersama-sama memperingati hari penting di dalam kekristenan, yaitu hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan untuk itu kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu dapat memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikian sabda Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertembaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari.
hari Pentakosta. Kata Pentakosta sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, artinya hari yang ke-50. Untuk kalangan orang Yahudi, itu adalah merupakan hari raya ucapan syukur setelah Paskah. Paskah adalah pembebasan orang Yahudi dari perbudakan di Mesir. Tetapi bagi kita orang percaya kepada Yesus Kristus, hari Pentakosta adalah hari di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus, yaitu 50 hari ketika Yesus bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bahwasanya hari Pentakosta atau kisah ini bukanlah kisah yang baru, bahkan kisah yang memang sudah populer sekali tiap tahun diperingati, dan tentu saja nats yang berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus juga itu lagi yang dibahas. Tadi pagi saya menyampaikan sesungguhnya bagi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan mencintai Yesus, pasti mencintai firman-Nya. Karena itu meskipun oleh hamba-hamba Tuhan khotbah dari nas yang itu juga, khotbah itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang membosankan. Sama seperti setiap hari kita tidak akan pernah bosan untuk makan nasi. Walaupun dunia medis mengatakan kurangi nasi. Ada teman saya lagi diet. Wah, dietnya memang tidak boleh makan nasi. Dan baik sekali hasil dietnya karena dia gula darah, tekanan darah tinggi, dia buang semua itu obatnya, tidak pakai lagi. Sudah sehat benaran. Saya tidak bisa tidak makan nasi. Menguranginya bisa. Tapi dibilang tidak bisa, memang susah sekali. Perut Sulawesi memang susah. Waktu saya pergi di Jogja kuliah, itu memang orang-orang Jawa bisa kaget-kaget dengan cara kita makan nasi. Teman saya ikut seminar di Jogja, lalu mereka makan bakso. Ketika mereka makan bakso tidak cukup 1-2 piring, tambah lagi. Tukang baksonya waktu minta tambah, Mas tambah lagi. Masnya bilang mau dibungkus, tidak, makan di sini. Hah? Sudah 2 mangkok tambah lagi. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, maksud saya adalah sebagaimana kita itu tidak pernah bosan makan makanan jasmani. Apalagi kalau ada babi tore dan brenebonnya. Seharusnya seperti itulah rasanya kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Sayang sekali banyak orang Kristen yang merasa bosan. Pernah suatu kali di gereja tertentu ada seorang hamba Tuhan lagi khotbah, kemudian ada seorang jemaat di belakang gerejanya ada dapur umum. Lalu sementara khotbah pendetanya, hamba Tuhan dia makan, lalu ada yang lewat mau masuk ke WC dan Pak kenapa di sini? Dia bosan dengar khotbah. Tentu di sini tidak ada yang bosan dengar firman Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara ada di sini karena hasrat yang begitu kuat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan Pentakosta ini. Ada 2 hal penting yang saya ingin bagikan untuk kita sekalian. Bahwa yang pertama, di dalam kita memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus hari ini, kita diingatkan yang pertama bahwa ternyata ibadah komunal itu sangat penting. Ibadah komunal itu sangat penting. Di dalam Alkitab kita dapat belajar ada 2 kategori ibadah. Yaitu ibadah personal dan ibadah komunal. Dan dua-duanya diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa Tuhan mau supaya kita punya jam-jam tertentu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tetapi juga Tuhan mau supaya tidak saja ada ibadah pribadi kita, tetapi Ia mau supaya kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Itu yang dimaksudkan ibadah komunal. Nah, coba perhatikan ayat yang pertama.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan pada waktu mereka berkumpul di satu tempat, terjadilah peristiwa yang spektakuler ini, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Nah, apa poin pentingnya untuk kita sekalian? Bukan berarti bahwa ibadah komunal itu lebih bernilai dibandingkan ibadah personal. Bukan. Tetapi yang kita tahu dan kita simak di dalam Alkitab bahwa ada berkat-berkat khusus yang biasanya diterima oleh mereka yang beribadah secara komunal dan tidak disediakan dalam ibadah personal. Seperti yang terjadi pada waktu itu, bahwa pada waktu semua orang percaya berkumpul di situ, maka sesungguhnya terjadilah yang namanya pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Maka saya mengatakan lewat peristiwa ini kita dapat belajar bahwa ibadah komunal itu adalah penting. Bahwa saudara bisa berdoa secara pribadi di rumah, bisa baca Alkitab sendiri di rumah, bahkan bisa melanglang buana ke gereja-gereja lain lewat ibadah live streaming, bisa. Tetapi kalau kita menangkap keinginan hati Tuhan, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki kita untuk juga setia dalam ibadah-ibadah komunal. Ibadah secara bersama di gereja. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Mereka berkumpul bersama-sama dan ada berkat yang luar biasa terjadi. Pencurahan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa hari Pentakosta ini saya bilang, kiranya dengan memperingati hari Pentakosta ini, gairah kita, semangat kita, kerinduan kita untuk ibadah komunal makin menguat. Amin. Dapat dimaklumi pada waktu pandemik COVID-19 memanas, dapat dimaklumi bahwa kita bisa hanya beribadah dari rumah lewat ibadah live streaming. Tetapi jikalau kita menangkap isi hati Tuhan, maka hati kita tidak akan tahan. Kita begitu rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja. Amin. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengamati tadi warta tayang itu ya. Di gereja ini juga ternyata ada ibadah-ibadah komunalnya, sekolah minggu. 2 kali ya hari Minggu. Jam 8 dan jam 10. Ada ibadah khusus untuk anak-anak remaja, tunas remaja. Tentu ada ibadah youth-nya, ada Yupro-nya, ada wanita Betelnya, apa tadi ya, wanita Betel Indonesia. Yang pria apa istilahnya saya lupa. Ya? The Kings itu yang saya kira, Kings itu ya, raja-raja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah-ibadah kategorial itu tidak dimaksudkan untuk menambah-nambah kegiatan dalam gereja. Seperti tadi pagi saya sampaikan bahwa di beberapa daerah di sekitaran Pamona di sana itu ibadah minggu, kemudian habis ibadah minggu ada ibadah prianya juga, ada ibadah wanitanya juga. Saya bilang ini kelebihan makanan. Karena sudah makan puas di dalam gereja, kok baru beberapa jam kemudian makan lagi di ibadah komisi pria, kemudian ibadah lagi ibadah wanitanya. Saya bilang seharusnya ibadah komisi pria atau wanita dijadwalkan di pertengahan minggu. Mengapa demikian? Karena sebagaimana tubuh fisik kita membutuhkan asupan makan setiap saat. Bahkan dalam satu hari minimal 3 kali ya. Minimal 3 kali. Saya bisa lebih dari 3 kali.
Apalagi waktu masa pandemi itu. Berat badan saya naik 10 kilo. Berat. Nafas seperti pendek. Jadi berjuang untuk kasih turun berat badan. Nah, untuk kebutuhan fisik kita minimal 3 hari kita makan. Sesungguhnya kebutuhan rohani kita pun juga sama halnya. Tidak bisa hanya makan di hari Minggu, tetapi dalam pertengahan minggu pun mestinya kita memberikan asupan rohani untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Dan untuk itulah ibadah kategorial dijadwalkan. Karena itu di tengah-tengah kita memperingati hari Pentakosta ini, saya bilang, ayo mari kita saling menyemangati, saling mensupport untuk kita setia dalam ibadah-ibadah komunal. Mengapa demikian? Karena pada waktu semua orang percaya berkumpul di satu tempat, kuasa Roh Kudus dicurahkan. Saudara akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan yang tak terbatas. Pada waktu saudara setia beribadah secara komunal. Tentu saja kita pernah mengikuti acara api unggun, ya kan? Pernah ya? Mungkin belum, ada yang belum. Tetapi api unggun itu adalah sebelumnya disusunlah kayu-kayu yang kering itu kemudian dibakar. Nah saudara, biasanya kalau terlalu besar apinya lalu dikurangi. Nah perhatikanlah, di api unggun pada waktu kayu-kayu itu masih bersatu, maka dia akan terbakar bagus, akan terus menyala. Tapi manakala ada satu potong kayu itu yang menyala lalu dikeluarkan dari kumpulannya, lambat laun kayu yang satu itu mati dengan sendirinya. Tidak usah disiram, mati dengan sendirinya. Sebenarnya dari ilustrasi ini kita dapat mendapat sebuah gambaran. Makin seseorang menjauhkan diri dari ibadah komunal, rohaninya tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena wadah ibadah komunal memang disediakan oleh Tuhan supaya di dalamnya kita saling mensupport, saling menasihati, saling mendukung satu dengan yang lain. Kehangatan cinta kasih Tuhan itu dapat dirasakan pada waktu kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu puji Tuhan bahwa pandemi COVID-19 semakin menurun. Dan karena itu seharusnya kita makin bersemangat. Yes, saya tidak perlu ragu-ragu lagi pergi ke gereja. Masih pakai masker? Masih. Karena tetap kita mewaspadai. Tetapi mata rohani kita semakin dicelikkan. Bahwa sesungguhnya di dalam ibadah kebersamaan, Tuhan menepati janjinya. Tuhan perintahkan berkat-Nya ke sana. Karena itu tidak pernah sia-sia. Dan kita tidak pernah membuang-buang waktu. Ketika kita sediakan waktu 1 atau 2 jam berada di dalam hadirat Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Amin. Ini buktinya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat dan Roh Kudus dicurahkan. Hari ini saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Karena kita semua punya hati, punya kerinduan yang sama. Aku mau rindu bersekutu dengan saudara-saudara seimanku. Sudah perhatikan, baik di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ibadah komunal itu diperintahkan oleh Tuhan. Bukan sebuah alternatif dari adanya ibadah personal. Bukan sebuah pilihan. Tetapi suatu kewajiban. Orang-orang saleh dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan dalam sejarah gereja. Menunjukkan bahwa orang saleh itu punya ciri khas. Dia rindu bersekutu dengan saudara-saudara seimannya.
Karena ketika mereka berkumpul bersama-sama, ada berkat khusus yang disediakan. Bahwa saudara diberkati dengan ibadah personal pasti. Tetapi yang saya katakan, ada berkat khusus yang disediakan pada waktu kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Itulah sebabnya ibadah komunal itu bukan karena nilainya lebih bagus dari ibadah personal. Tetapi kita harus beribadah secara komunal karena memang ini diperintahkan oleh Tuhan. Setiap kali kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan menjadi tersenyum, Tuhan senang. Setiap kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, hati Tuhan menjadi sedih. Itulah sebabnya dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Bahwa seluruh umat yang percaya itu berkumpul di satu tempat. Dan terjadilah ada berkat khusus yang dialami oleh mereka. Dan ini berkat luar biasa. Pencurahan Roh Kudus. Dan ibadah komunal ini terus dipertahankan oleh jemaat mula-mula. Itulah sebabnya maka jemaat mula-mula itu berkembang dengan pesat. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-47 dijelaskan seperti ini. 47 ya. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-47. Saya mulai dari ayatnya yang ke-46. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Coba perhatikan kalimat-kalimat ini. Bahwa mereka itu tekun yang namanya ibadah komunal. Baik di dalam gereja, di dalam bait Allah dikatakan tiap-tiap hari. Ada yang siap tiap-tiap hari ada di sini. Saya mendengar orang-orang percaya di Korea itu betul tiap hari mereka ada jam doa di gereja. Dari aliran manapun juga, baik yang presbiterian maupun juga yang dari karismatik punya jam-jam doa setiap hari. Mereka ada di dalam gereja. Jadi mereka punya jadwal tersendiri. Siapa yang datang jam 9 berantai, ada yang datang jam 10, ada yang datang 11, 12, tidak berhenti orang datang beribadah kepada Tuhan. Seperti jemaat mula-mula dikatakan ayat 46, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Selain dalam bait Allah dikatakan di rumah masing-masing. Setiap hari dalam bait Allah, tidak cukup hanya itu, di rumah masing-masing selalu terjadi ibadah secara komunal. Dan mereka betul-betul menikmati yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jikalau kita ingin melihat dan menikmati berkat-berkat khusus dari Tuhan. Jangan pernah banyak dalih tentang ibadah komunal. Mari makin setia. Bahkan saya bilang, mari kita saling menyemangati. Setiap hari Minggu kita saling menyemangati. Ayo Papa, bersiap kita ke gereja. Ayo Mama, kita bersiap ke gereja. Dan sebagai orang tua, kita berikan semangat kepada anak-anak kita di sekolah minggu untuk ke gereja agar menikmati berkat Tuhan dalam ibadah komunal mereka. Anak-anak kita harus dibekali dengan berkat-berkat rohani. Karena dunia mereka sekarang betul-betul makin rusak. Mereka lebih peduli terhadap HP-nya daripada orang tuanya. Lebih daripada pelajarannya.
Dan itu tantangan bagi kita untuk mendorongnya. Bahwa jikalau kita mati-matian bekerja untuk membuat mereka punya uang sekolah, maka lebih-lebih lagi kita harus mati-matian berjuang untuk pemenuhan kebutuhan rohaninya. Biasanya orang tua marah sekali kalau anaknya tidak pergi ke sekolah. Karena nanti takut ketinggalan pelajaran. Sayang sekali banyak orang tua Kristen yang tidak marah kalau anaknya tidak pergi ke sekolah minggu. Apalagi kalau anaknya lambat tidur lalu anaknya masih nyenyak tidur. Sudah Jo, jangan ganggu, kasihan dia. Biar dia menikmati tidur. Jarang-jarang dia tidur nyenyak. Hari Minggu adalah hari di mana kita harus saling menyemangati satu dengan yang lain. Sebagai orang tua kita semangati anak kita untuk pergi sekolah minggu. Kita semangati anak-anak remaja kita untuk pergi ke komunalnya. Kita semangati pemuda-pemuda untuk ibadah di komunalnya. Demikian juga pria-pria, para wanita. Saling mendorong satu dengan yang lain. Seluruh anggota keluarga kita bawa untuk setia beribadah secara bersama-sama dengan saudara seiman. Amin. Karena itu penting. Tadi pagi saya menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk ibadah komunal. Karena di sanalah kita akan belajar firman Tuhan secara sistematis. Peter Wagner adalah seorang pakar sejarah gereja dan menyatakan bahwa seorang jemaat yang mau bertumbuh imannya dengan baik, dia harus tertanam dalam satu gereja lokal. Lalu dia mengatakan, sulit bagi seseorang imannya bisa bertumbuh jikalau dia pindah-pindah gereja. Karena itu kalau saudara sudah menjadi gereja, anggota gereja di tempat ini, tidak usah berpikir pindah-pindah kemana. Atau kalau ada di antara saudara-saudara yang merupakan anggota gereja lain tapi sudah lama menjadi simpatisan di sini, ambil keputusan untuk menjadi anggota gereja di tempat ini. Tidak usah pindah kemana-mana. Supaya dengan demikian saudara mendapatkan asupan rohani yang dikemas dalam pengajaran secara sistematis. Lalu tadi pagi saya menyampaikan, kalau kita baca Alkitab, kita itu sebenarnya masuk dalam dimensi ilahi. Mengapa demikian? Karena Alkitab ini memang ditulis oleh manusia, tetapi sesungguhnya ini adalah produk dari Roh Kudus. Dan karenanya ini hanya bisa dimengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Seumpama saudara baca Alkitab, lalu ada satu bagian di mana engkau sulit mengerti. Tanyalah kepada tim penggembalaan yang ada di gereja ini. Jangan tanya ke gembala gereja yang lain. Karena biasanya ada perbedaan. Ya kan? Masing-masing gereja itu punya dogmanya sendiri. Walaupun punya satu Alkitab. Tetapi supaya tidak bingung dengan pengajaran-pengajaran. Yang satu pendeta bilang ini, yang satu pendeta bilang ini. Jangan tanya ke pendeta yang lain. Tanya di mana saudara bergereja. Kalau di sini berarti tanyalah kepada ibu gembala. Bagaimana menurut ibu gembala tentang makan daging babi? Makan. Kalau tanya ke gembala yang lain mungkin dia bilang, harum. Masih sama itu kalau harum. Tapi maksud saya kalau ada sesuatu yang saudara kurang paham, lebih baik tanya ke gembala kita masing-masing atau hamba Tuhan di mana kita bergereja. Karena di gereja lain punya pandangannya sendiri. Kalau mendengarkan pandangan ini, pandangan itu bisa membingungkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, pentingnya kita berada dalam ibadah secara komunal. Karena kita belajar dari Pentakosta ini, pada waktu mereka berkumpul di satu tempat, ada berkat khusus yang terjadi. Kuasa supranatural dari Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Karena itu, hari ini kita harus sepakat berkata, ibadah komunal itu penting. Amin. Ibadah komunal itu penting.
jangan pernah disepelekan. Karena kita tidak diberi ruang untuk memikirkan alternatif lain. Ibadah komunal adalah sesuatu kewajiban bagi kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bahwa di dalam kita memperingati hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus ini, maka sebagai orang yang percaya seharusnya kita menjadi orang-orang yang optimis, punya pengharapan, punya keyakinan. Amin. Mengapa demikian? Oleh karena peristiwa pencurahan Roh Kudus menunjukkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Roh Kudus ini adalah pribadi yang kuasanya tak terbatas. Boleh dibilang sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang memungkinkan kita melihat peristiwa-peristiwa ajaib dalam hidup ini. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Roh Kudus adalah Allah dan baginya tidak ada perkara yang sukar. Mari kita perhatikan. Dalam ayat yang kedua dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, perhatikan, Roh Kudus digambarkan sebagai angin keras. Ini sedang menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki kuasa yang luar biasa. Jadi ketika Roh Kudus digambarkan sebagai angin, itu sedang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa. Lalu ayatnya yang ketiga dikatakan, nampaklah seperti lidah-lidah nyala api. Roh Kudus digambarkan sebagai api, sedang menunjukkan tentang kekudusan Allah Roh Kudus. Yang menariknya adalah dikatakan begini, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Siapa masing-masing itu? Yaitu semua orang percaya. Kepada semua orang percaya itu masing-masing hinggap seperti lidah-lidah api. Apa maksudnya? Itu artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus didiami oleh Roh Kudus. Katakan amin. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena itu baik saya maupun saudara-saudara, karena imanmu kepada Yesus Kristus ada Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, seharusnya dalam memperingati hari Pentakosta ini kita punya iman, pengharapan bahwa meskipun saya lemah, meskipun saya terbatas, tapi ada Roh Kudus di dalam diri saya yang sanggup menolong saya menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Amin. Pada waktu itu murid-murid Yesus dalam ketakutan. Pada waktu itu murid-murid Yesus dalam kegelisahan. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bangkit dengan penuh keberanian, penuh pengharapan. Itulah sebabnya pada waktu itu Roh Kudus memberikan kuasanya untuk mengatasi yang namanya masalah komunikasi. Karena pada waktu itu ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini bisa diterjemahkan sebagai bahasa roh. Tetapi substansi bahasa roh adalah untuk membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Pada waktu mereka berbahasa roh, orang-orang di sekitar, kalau tidak salah ada 9 daerah asal itu. Dan murid-murid Yesus bisa berbicara tentang bahasa Arab dan sebagainya. Itu bicara tentang apa? Kemampuan untuk berkomunikasi. Saya mengatakan akhir-akhir ini seringkali permasalahan muncul karena miskomunikasi. Dalam rumah tangga terjadi miskomunikasi antara suami dengan istri. Di dalam gereja terjadi miskomunikasi di antara para pelayan Tuhan. Tetapi jikalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita,
Dan memberi ruang Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya pada diri kita. Miskomunikasi itu bisa diatasi. Saya mengatakan tadi pagi, bukan satu, bukan dua, bukan 3 kali, tapi sering kali. Waktu saya menyampaikan sesuatu kepada istri saya dan dia bilang begini, wih kok sama ya? Karena pada waktu Roh Kudus bekerja dalam diri saya sebagai suami dan bekerja pada diri istri saya sebagai istri. Kita tahu persis Roh Kudus bukanlah roh pemecah belah. Karena itu Roh Kudus tidak mungkin memberikan pesan yang berbeda terhadap istri saya dan terhadap saya. Dia pasti memberikan pesan yang sama. Maka tadi pagi saya menyampaikan, kalau rapat-rapat gereja itu tidak perlu lama-lama. Mengapa demikian? Karena jikalau semua peserta rapat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak mungkin memberikan pesan yang berbeda kepada semua peserta rapat. Cepat sekali selesainya itu. Karena semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu sudah memperingati hari Pentakosta ini membangkitkan gairah dan semangat kita. Karena kita punya pengharapan yang pasti. Ada Roh Kudus yang berkuasa. Kehadiran Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Karena dialah yang mampu membuat kita menjadi orang yang istimewa. Makin kita serahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka semakin muncul buah roh. Kita hafal itu ya. Galatia 5 ayat 22. Siapa yang tidak suka bergaul dengan orang yang punya kasih? Siapa yang tidak suka bergaul dengan orang yang penuh sukacita? Kan itu buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera dan seterusnya. Ini hanya bisa terproduksi oleh kuasa Roh Kudus. Karena kalau saudara menjadi suami istimewa, istri istimewa, orang Kristen yang istimewa, yang dari dalamnya terproduk karakter-karakter yang mulia. Hidup ini mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Selain daripada itu, jikalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berdampak dalam keluarga kita masing-masing. Bahkan kita akan berdampak bagi gereja. Bahwa gereja mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu sekali Petrus berkhotbah dengan penuh kebenaran. Petrus itu si penakut juga kan. Takut dia. Untuk seorang wanita saja dia takut sekali. Pada waktu Yesus ditangkap. Seorang wanita, kamu juga murid Yesus. Tidak. Menyangkal. Tetapi si penyangkal dan si penakut ini. Waktu Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Dia seorang pemberani. Satu kali dia berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Dicatat di sana. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Ini yang akan membuat gereja akan berkembang. Seperti jemaat mula-mula. Roh Kudus terus bekerja di dalam diri mereka. Karena itu. Pasal 2 ayat 47 katakan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tapi kalimat sebenarnya. Dan mereka semua disukai semua orang. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, tidak ada perkara yang mustahil. Pasal 3, orang yang lumpuh disembuhkan. Oleh kuasa Roh Kudus, Petrus berkata, aku tidak punya emas, aku tidak punya uang. Tapi demi nama Yesus, bangkit dan berjalan. Berjalan. Pasal 4, bertambah lagi 5.000 orang jemaat. Pasal 5, masuk pasal 9. Orang yang keras hati. Orang yang benci amat terhadap pengikut Kristus bertobat, yaitu Saulus menjadi Paulus. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jika Paulus diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dari kekerasan hatinya, sesungguhnya dia sanggup mengubahkan suamimu yang keras hati. Sesungguhnya dia sanggup mengubahkan istrimu yang keras hati. Dia sanggup mengubahkan tetanggamu yang keras hati dan seterusnya. Poin penting hari ini adalah di saat kita merayakan hari Pentakosta ini, kita harus sepakat ibadah komunal itu penting. Dan mulai hari ini kita bergairah
dan menggairahkan orang lain, memotivasi orang lain, menyemangati orang lain. Ayo kita ibadah minggu, ayo ibadah komisi pria, pemuda, remaja, wanita. Dan yang berikutnya, jangan patah semangat jalani hidup ini. Susah iya, penuh dengan pergumulan iya. Tetapi Roh Kudus adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang sukar. Dia sudah bekerja pada murid-murid Yesus. Kita pun juga adalah orang yang percaya pada Kristus. Kuasa Roh Kudus pun dapat bekerja melalui diri kita. Lihatlah, keajaiban itu akan terjadi dalam hidupmu. Dia akan mengubahkan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang makin harmonis, makin bahagia. Saya percaya sekali. Saya sangat percaya sekali. Untuk apa menjadi berumah tangga kalau rumah tangga tidak bahagia. Tapi rumah tangga bahagia tidak bisa karena banyaknya uang. Rumah tangga bahagia jikalau suami istri memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bukan kebetulan kami ada di sini ya Tuhan, tapi kasih Tuhan yang telah membawa kami ada di dalam hadirat-Mu. Dan betapa bersyukurnya kami hari ini ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami kesempatan. Tidak saja menyanyikan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan, tetapi juga kami telah belajar kebenaran firman. Dan melalui peringatan Hari Pentakosta ini, kami diingatkan oleh Tuhan bahwa ibadah komunal, ibadah bersama-sama adalah sangat penting. Karena seringkali Tuhan membuat keajaiban pada waktu kami berkumpul bersama-sama beribadah kepadamu. Seperti yang terjadi pada Hari Pentakosta itu. Tetapi juga ya Tuhan, hari ini kami diberikan pengharapan, gairah dan semangat ya Tuhan, bahwa Pentakosta mengingatkan kami. Ada kuasa Roh Kudus yang tak terbatas dapat bekerja di dalam diri kami. Meskipun kami lemah, meskipun kami terbatas, meskipun kami punya kekurangan. Tetapi Engkau Allah kami, Allah Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa, sanggup untuk mengatasi segala kelemahan kami. Bagimu tidak ada perkara yang sukar, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, bekerjalah dalam diri kami masing-masing. Ubahkanlah kami, ubahkanlah rumah tangga kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu memberikan damai sejahtera dalam diri kami. Memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan membuat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus yang tercurah pada hari Pentakosta itu, kiranya kuasa Roh Kudus yang sama dicurahkan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan. Saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Inilah kami Tuhan. Ya Tuhan. Jadilah pada kami sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami. Ya, Yesus. Kami boleh dibawa untuk semakin mengerti akan apa isi hati Tuhan bagi kami. Kami dibawa untuk semakin mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Karena kami sungguh-sungguh membutuhkan kuasa Roh Kudus ketika kami bersekutu bersama-sama. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Karena firman-Mu itulah Allah sendiri yang sedang berbicara bagi kami. Pribadi lepas pribadi. Untuk kami semakin merasakan akan anugerah yang besar. Kami merasakan bagaimana kuasa Allah terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Membawa kami itu semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Dan kami boleh hidup seturut dengan rencana Tuhan yang terbaik. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu. Hikmat marifat surgawi pengurapan Tuhan di dalam nama Yesus. Atas hamba-Mu dalam setiap pelayanannya. Dalam setiap pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Dikuatkan bahkan diselamatkan. Terima kasih Tuhan saat ini. Kami akan menyiapkan hati kami Tuhan. Menyiapkan seluruh hidup kami untuk masuk dalam persekutuan lebih dalam lagi. Dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Layakkan kami semua agar semakin kami merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena kami percaya Engkau bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu lebih dalam lagi di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah oleh karena Dia mengasihi semua manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Dia berkorban oleh karena Dia rindu supaya semua orang yang percaya kepadanya boleh menerima anugerah keselamatan yang pasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tubuhmu sudah menyatu bersama dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh-Mu. Dan saat ini kami akan mengangkat cawan. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita semua. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Tetapi Dia rela mencurahkan untuk menebus saudara dan saya. Dengan darahnya segala kejahatan kita disucikan. Dan segala dosa kita diampuni sejahat apapun kita. Tetapi ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah menghapus segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tubuh dan darahmu sudah menyatu dalam kehidupan Kami bersyukur, kami bersyukur. Karena itu sesuai dengan firman-Mu, kami ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kami. Itulah sebabnya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Mari saudara angkat suaramu, mari kita sembah Yesus. Kita sembah Tuhan kita. Terima kasih buat Oh pemberkatan haleluya, bagi haleluya. setiap umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Pujilah nama Yesus Allah Tuhan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Angkat suaramu, angkat hatimu. Sembah Tuhan, sembah Dia. Ada kuasa di dalam diri kita masing-masing. Allah ya Terima kasih, Allah ya Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur buat anugerahnya yang besar. Kami sembah, kami muliakan Tuhan. Kami kasih, kami berikan Engkau. Engkau yang layak kami sembah. Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau melawan umat-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau lawan umat-Mu. Sikiara lama-lama Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, ketika Roh Kudus bekerja di dalam rumah tangga dan keluarga kami, tidak ada sesuatu yang sulit untuk Kau lakukan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Roh Kudus yang sudah tercurah atas hidup kami, itu mengandung kuasa, mengandung kekuatan besar untuk melakukan banyak hal, untuk menolong kami, untuk memberikan kepada kami kekuatan kemenangan, untuk menghadapi setiap situasi apapun. Dan kami selalu akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Apa yang kami tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dari dalam hati, itulah yang akan dikaruniakan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Karena kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Kami percaya semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Dan kami begitu percaya setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena itulah yang Tuhan rindukan, untuk kami sama-sama bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau akan nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu termeterai dalam hati kami dan membuat kami itu semakin semangat untuk kami mengiring Tuhan, memberikan kekuatan semangat untuk kami melayani Tuhan, untuk kami berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan sekali lagi, biar urapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya
sekecil apapun pelayanan mereka, jika mereka lakukan dengan setia, kasih karunia Tuhan akan terus tercurah bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa semua persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan Engkau berkati. Mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan tahu memberi yang terbaik. Mungkin sebentar juga kami akan mengembalikan apa yang Tuhan punya. Kami akan memberikan persembahan-persembahan untuk pengembangan pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Tuhan tahu hati kami yang mengasihi Tuhan. Hati kami yang mengasihikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa, mungkin ada di antara kami yang merayakan ulang tahun, baik secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau tolong, Tuhan berkati. Sadarkan mereka bahwa kalau mereka masih bisa merayakan ulang tahun, baik secara personal maupun secara dalam rumah tangga, itu adalah anugerah Tuhan. Agar supaya hidup yang Tuhan berikan bagi mereka itu tidak sia-sia, tetapi mereka akan pakai lebih lagi untuk dapat menjadi saluran berkat, menjadi saksi-saksi Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintahan kami yang ada, baik di pusat maupun di daerah-daerah, termasuk di Kota Palu dan juga Sulawesi Tengah. Tuhan, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Pemerintah kami diberkati Tuhan. Kami selalu berdoa supaya Indonesia satu saat akan terjadi penuaian besar-besaran. Banyak jiwa boleh diselamatkan dan terjadi transformasi. Pakailah kami Tuhan untuk dapat mentransformasi orang-orang yang ada di dekat kami. Dimanapun kami berada, kami boleh mentransformasi juga orang-orang yang bersama dengan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sebagaimana Tuhan berkati kami pada siang hari ini. Berkati juga ibadah selanjutnya, sore dan malam. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Dan semua kami terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.